Sahabat wisata mistik, kita kedatangan ke Polsek Pamengpeuk yang alhamdulillah kita sudah diberikan izin atas kita merilis tempat yang sering terjadi kecelakaan. Mudah-mudahan tidak ada sangkut paut dengan makhluk-makhluk gaib. Jadi tempat yang menjadikan alasannya itu sering terjadi kecelakaan, katanya makhluk-makhluknya dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wisata mistik. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kita bertiga, berempat seperti biasanya. Sekarang kita berada di sebuah lokasi dekat dari kediaman kita ya. Dari base camp kita. Kita sedang berada di salah satu jalan PLN Mancagahar yang mungkin di desa kita juga. Dan cuman jalan ini dan tempat ini di belakang saya yang katanya sering dimitoskan menjadi salah satu simbol malapetaka. Wallahu alam. Kata warga dan juga yang meyakini bahwasanya di belakang saya ini tempatnya udah lama, amin. Ya, sudah lama tidak ditempati dan juga katanya menjadi salah satu faktor gangguan gaib. Soalnya Aglar, jadi jalan ini yang jadi anehnya mungkin masyarakat setempat juga khususnya Pamengpeuk dan lebih khususnya Mancagahar mengetahui bahwasanya di jalan ini sering terjadi kecelakaan dan kecelakaannya itu dari kalangan muda-mudi. Gitu kan, betul kan? Itunya Aglarnya. Jadi muda-mudi yang sering kalau misalkan celaka perempuan masih muda, kalau celaka yang laki-laki masih muda. Bahkan ada, Allah alamnya dulu pernah ada kejadian yang kecelakaan anak kecil gitu anak kecil sampai kakinya masuk ke jari-jari motor ya di sebelah sana. Kita rilis mungkin soalnya ini dikunci pagar dan kita belum menemui dari pihak yang mempunyai tempat. Mungkin kita rilis lebih baik ke jalan tempat-tempat lokasi di mana yang sering terjadi kecelakaan. Allah alam ya, kita rilis dari lokasi dohirnya dan juga insya Allah mudah-mudahan ada izin dan ridho dari yang kuasa kita bisa merilis dan juga merekap apa saja faktor-faktor gaib dan juga yang dimitoskan di tempat ini. Bismillahirrohmanirrohim, ikuti terus perjalanan kami, tetap stay di wisata mistik. Bismillah. Sahabat wisata mistik, alhamdulillah kita ada izin dari Polsek Pamengpeuk, kepolisian siapa? Iya. Sahabat wisata mistik, kita kedatangan ke Polsek Pamengpeuk yang alhamdulillah kita sudah diberikan izin atas kita merilis tempat yang sering terjadi kecelakaan. Mudah-mudahan tidak ada sangkut paut dengan makhluk-makhluk gaib dan juga atas kesemuanya teledoran si pengguna jalan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan prosedur peraturan dari kepolisian ya Pak ya. Siap. Stay terus Pak di konten-konten kami wisata mistik. Ya siap Pak Dodi. Atur nuhun. Pak Jungun Widina berada di Pajang. Siap. Assalamualaikum Pak. Ii materi. Dan lupa kemana posisi mobil saya sebelumnya jadi di dia di mana? Jadi terakhir itu sahabat wisata mistik ada kejadian teh nggak tahu jadi jual ke sawah we gitu. Oh, Allah mungkin kita positif aja ya. Iya, jadi mungkin pengendara itu ngantuk atau gimana. Cuman nanti kita insya Allah proses mediasi dan kita akan untuk treatment kali ini akan back to basic kepada konten kita yang mengerucutkan ke bidang lukisan. Ya. Insya Allah kita akan melukis. Sudah lama juga kita tidak mengerucutkan lukisan. Insya Allah di treatment kali ini kita akan mengerucutkan salah satu lukisan dan mungkin supaya warga khususnya Mancagahar, Kecamatan Pamengpeuk juga tahu mungkin. Cuman kita dasari dengan wallahu alam ya. Cuman yang dimitoskan warga katanya di sini di tempat di belakang saya tadi ada sebuah keraton yang mungkin menjadi tempat sering datangnya para bukan makhluk para raja-raja, tapi saya yakin itu dari bangsa jin yang mungkin mewujudkan
para raja-raja dan juga para makhluk-makhluk yang berenergi tinggi, level-levelnya gitu tinggi. Cuman insya Allah kita rilis. Dan anehnya saya melihat dan merasakan dari sana itu bukan jalannya itu bukan gini jadi bukan malang gini tapi malangnya miring gitu. Jalan alam gaib. Jadi alam gaibnya itu juga saya berdasarkan dari dulu pernah saya maaf ya kata guru saya Kang Aar Mubarok dari situ. Jadi bukan mun bahasa di urang Malang gitunya. Bukan, tapi agak miring gitu posisinya nyerong gitu. Sampai ke sana dan berujung di pantai salah itu. Satu di Karangkukus Santolo Pamengpeuk Garut gitu. Cuman insya Allah nanti trip selanjutnya kita akan rilis bersama lukisan makhluk apa saja yang sering terjadi dan menampakkan di tempat ini. Dan juga kita rilis banyak tempat yang menjadi terjadinya kecelakaan-kecelakaan di mana yang kemarin apa ya namanya terjadi tabrakan kalau nggak salah depan pintu PLN sini darah bercucuran di tengah jalan. Wallahu alam ya, gak tahu faktor apa ya gitu kita rilis aja ke tempatnya. Sebelum mobil ya kalau nggak salah kemarin pasca lebarannya kalau nggak salah jadi disinilah letak titik kemarin terjadi terakhir kejadian yang proses tabrakan bahkan sampai darahnya itu berceceran di tengah jalan dan saya merasakan salah satu itu apa nah di sana juga pernah ada kejadian. Pernah ada kejadian di belakang saya. Padahal kan secara struktur jalan nggak belok atau nggak apa nggak ada. Justru gini. Tapi nggak masuk logika gitu. Nggak masuk logikanya gini. Ini kan setelah jalan nggak ada belokan atau gimana gitu kan. Tapi kok sering banyak terjadi kecelakaan. Hal ada berkaitan dengan makhluk gaib? Bukan. Gini saya referensinya saya jelaskan. Untuk pengendara semuanya khususnya di Kampung Mancagahar ya dan juga Kecamatan Pamengpeuk Garut. Gini saking enaknya perjalanan. Saking enaknya perjalanan lupa dengan kehati-hatian. Kebanyakan dari situ faktor pertama dan faktor keduanya itu dari apa namanya? Mungkin faktor terburu-buru. Terus ngantuk didukung dengan jalan yang lurus menjadi sehingga mereka itu pengendara itu lupa dengan kehati-hatian mereka gitu, apalagi yang tidak memenuhi standar prosedur kepolisian yang harus misalkan memakai helm atau jadi kecelakaan tersebut identik dengan pecah kepala atau yang mengakibatkan menjadi mereka meninggal dunia atas takdirnya gitu. Jadi yang melekat di masyarakat setempat kita ini sugestinya kecelakaan karena faktor gaib. Tidak Allah alam tapi ya wallahu alam. Cuman saya menegaskan dalam konten ini kita di wisata mistik kita tidak menyangkut pautkan semua kejadian kecelakaan dengan hal-hal gaib. Soalnya tempat sini khususnya tadi dari kita opening tidak ada bersangkutan makhluk gaib dengan jalan ini gitu. Wallahu alam. Cuman saya bisa jelaskan di belakang saya itu dari batas base ke sana mungkin itu tempat-tempat area-area makhluk-makhluk gaib yang mungkin bisa menjadikan sedikitnya sentuhan memanfaatkan dan mencelakakan Allah. Kalau di sini tidak. Jadi ada batasnya. Batasnya di sana Batasnya di base A di sini di sini lokasinya jadi cuman wallahu alam juga ya. Dan di sini tepat di sini batas dari kalau makhluk gaib itu luas kan, halus gitu, gaib halus, tidak terasa bahkan berbentuk orb dan juga hembusan angin. Wallahu alam soal sampai mana letak kekuasaan dari makhluk-makhluk tersebut atau letak batas-batas ketentuan dari makhluk-makhluk tersebut. Cuman wallahu alam ya, dengan metode perasaan, feeling dan juga proses mediasi, batas dari sinilah yang menjadikan batas area kecelakaan yang sering dari sini sampai SMP Negeri 1 Pamengpeuk.
dari batas itu. Ya. Cuman dari sini sampai ke apa namanya, ke sana gitu ya. Dari sini sampai sana sebetulnya faktor yang menjadikan apa namanya sering terjadinya kecelakaan banyak makhluk-makhluk yang mungkin, wallahu alam ya, yang mungkin makhluk-makhluk yang mengikuti dari luar area Karena motor nanti kerja. termasuk Nah, contoh. contoh mungkin yang tidak baik untuk ditiru ya, itu sahabat wisata mistik. Mengakibatkan bahaya ya. Jangan mengakibatkan bahaya insya Allah. Dan juga saya merasakan apa ya, salah satu tangisan dari mungkin jin korin ya. Sebelah mana aja? Allah alam ya Allah ya Rob. Dari lokasi belakang saya merasakan salah satu tangisan seorang perempuan dan anak kecil, bukan anak kecil ya, gadis SMP mungkin ya. Gak tahu tahun berapa, cuman tangisan kita doakan aja, Allah magfirlahu warahmu wafihi wafu anhu, Allah magfirlahu warahmu wafihi wafu anha, Allah magfirlahum warahmu wafihi wafu anhum. Semoga amal ibadahnya yang terjadi kecelakaan di sini Amin. diterima oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling tinggi, paling mulia di sisi Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut ke Balik ke sana ya. balik ke lokasi dan juga kita lihat dan proses mediasi apakah lokasi dan kondisinya memungkinkan. Andai kata kita tidak memungkinkan di lokasi, kita mungkin rilis di base camp kita saja, soalnya para sahabat wisata mistik dekat dari jarak lokasi sini ke base camp kita gitu. Mudah-mudahan semua apa namanya, khususnya sahabat wisata mistik tidak ada lagi yang berkendara dengan kecepatan tinggi dan juga rusuk salah satunya contohnya, supaya tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di tempat ini dan juga tidak melibatkan dengan sentuhan makhluk-makhluk gaib. Semuanya juga atas qadarullah, semua pada atas izin Allah gitu. Ya, tetap stay tune, terus ikuti penelusuran kami dan perjalanan kami. Dan ini dikarenakan mungkin ya kita gelar dibatas oleh pemilik tanah ya, jadi tidak bisa mungkin masuk dan merilis dan juga ngevlog ke lokasi lebih dekatnya. Cuman lokasi inilah yang mungkin dari dulu jadi simbol dari dulu sampai sekarang, menjadikan rancu di masyarakat bahwasanya di sini itu apa namanya ya, diyakini itu oleh warga masyarakat itu jadi tempat yang menjadikan alasannya itu sering terjadi kecelakaan, katanya makhluk-makhluknya dari sini. Padahal kalau menurut pandangan apa ya namanya ya, perasaan ya, lebih tepatnya perasaan yang mungkin atas dasar hasil tawasul, hasil berdoa kepada yang kuasa, bahwasanya kita sedang berdiri di depan gapura salah satu kerajaan mungkin ya, kalau kerajaan subhanallah. Ini ya kita berdiri di depan kalau lebih di apa namanya, lebih dikenal bahasa oleh masyarakat yang mungkin apalagi yang banyak ya di area sini yang lebih tahu, tapi gak apa-apa insyaallah. Kan keraton kan kalau gapura pasti ada yang menjaganya gitu. Pasti emang ada dari bangsa jin, makhluk Allah juga yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Cuman kita niat, saya mengambil dohirnya aja ya. Maksud mengambil dohir, kita kesini dengan niat baik-baik dan juga apa namanya, setelah tawasul tadi pun juga kita alhamdulillah ada sambutan baik menurut perasaan, dan juga kita sudah kan mendoakan tadi supaya tidak ada lagi terjadi kecelakaan. Referensinya kepada para pengguna jalan, dan juga insya Allah atas izin Allah dan mudah-mudahan ada izin yang kuasa juga kita bisa melukiskan tempat ini, makhluk yang ada di sini, dan juga semuanya juga para makhluk yang menjadikan salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menjaga dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya makhluk yang Allah ciptakan bukan hanya kita saja, cuman kita paling sempurna, kita paling kasar dibanding makhluk-makhluk halus yang mungkin ada di tempat ini. Bismillah, Aglar mau di mana ini kita ngelukis? Kita di base camp aja biar lebih kemana? Kalau di sini Soalnya kalau di sini gini, soalnya kalau di sini gini, kita itu
banyak banyak jadi banyak apa namanya banyak gambar yang mungkin takutnya lebih lama bentrok energi dari pihak manusia dan energi negatif mungkin ya, bukan negatif, dari energi dari bangsa jin suara lebih apa namanya lebih ada burung, lebih ada suara seperti manu gudug-gudugnya. emang jadi itu emang jadi tempat-tempat sarang burung yang itu. Cuman insya Allah semuanya juga insya Allah atas izin Allah mudah-mudahan bisa terpecahkan. Apa yang saya lukiskan bisa sinkronasi dengan khususnya keyakinan Mau di di base camp. Insya Allah kita melanjutkan lukisan di base camp kita aja, dan nanti referensinya kita jelaskan mengenai tempat ini ya, khususnya buat warga masyarakat Mancagar dan Kecamatan Pamung Pegarut. Stay terus, kita kembali ke base camp kita ya. Tonton terus di apa ya, channel apa? Wisata Mistik. Nah, sahabat wisata mistik, kita sedang berada di base camp kita. Kita akan melanjutkan lukisan di sini karena mau melukis di sana tidak memungkinkan, banyak pengendara lewat, terus di pinggirnya juga itu pemukiman warga takut mengganggu. Lebih baik kita di sini. Mudah-mudahan ya, doakan semoga lancar. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat wisata mistik, setelah melakukan mungkin lukisan ya. Kita melakukan lukisan dari dulu sampai sekarang juga, setiap proses-prosesnya dari setiap treatment kita selalu sekedar simbolis ya. Ya, jadi kita simbolis tidak langsung ke jadi dan detailing. Soalnya banyak juga makhluk-makhluk yang mungkin dari wujud jin yang mewujudkan para tokoh. Allahu alam, jadi seperti para tokoh agama, pembuka agama, tokoh-tokoh nasional juga. Jadi saya melihat sosok wujud salah satu tokoh agama, Allahu alam itu, cuman saya yakin itu dari bangsa jin. Terus juga tokoh-tokoh nasional juga saya melihat jin, bahkan jin yang mewujudkan sosok wujud Presiden Republik Indonesia pertama kita, Insinyur Soekarno Hatta. Insinyur Soekarno ya. Muhammad Hatta itu wakilnya ya. Cuman Insinyur Soekarno saya melihat wujud jin yang menyosokkan sosok beliau gitu. Wallahu alam, kita tidak tertipu daya oleh tipu daya jin, cuman kita pil barkahnya aja dari setiap kejadian. Dan saya melihat salah satu mungkin di tempat yang tadi kita rilis, tempat tersebut kita lihat secara dohiriyah, padahal secara batiniah itu adalah keraton, dalamnya itu keraton. Dan ini pinggir jalan, keratonnya di dalam gitu Agulan. Jadi gapura tersebut jadi bentuknya seperti, bukan candi ya, ini simbolis ya, gitu. Jadi seperti gapura depan, pintu depan untuk masuk ke sebuah keraton, dan keratonnya di dalam. Keratonnya itu tempat kumpulnya para tokoh yang tadi gitu, dari bangsa gaib lah gitu ya, kita lebih dapatnya gitu dari bangsa gaib. Kalau dari mana-mana, paling jauh dari mana? Paling jauh bahkan seputar Pulau Jawa lah Pulau Jawa lah, semuanya kumpul ke sana gitu.
Bahkan sempat ada waktu kumpul, waktu-waktu tertentu mereka kumpul kunjungan dari keraton ini ke ini, salah satunya di lokasi kita tadi yang kita rilis. Dan juga salah satunya saya melihat dan sering menjadikan salah satu kendaraan yang sering lalu lalang ke Karangkukusi. Wallahu alam. Cuman bahkan saya dua kali pernah dulu waktu main dan juga waktu lewat mendengarkan salah satu bunyi lonceng di sana, bahkan sering dan juga ketukan kaki kuda gitu ya, seperti yang berjalan. Nah, simbolisnya gitu, seperti kudanya ada empat dan ada sosok wujud perempuan yang memegang tongkat seperti trisula ya, kalau nggak salah tongkatnya trisula, dan juga sosok perempuan wujud jin itu memakai kebaya hitam dan baju hitam percis kalau orang-orang mengenal sosok wujud tersebut seperti Nyi Ratu Kidul ya. Cuman wallahu alam, saya yakin ini dari makhluk bangsa jin. Cuman insya Allah sahabat wisata mistik, ini sekedar hanya simbolis. Kita juga dari tim wisata mistik di next time atau waktu-waktu tertentu kita sering mengumpulkan salah satu momen-momen yang mungkin agak mengesankan nih, agak berharga. Insya Allah salah satunya ini nanti kita aplikasikan ke sebuah kanvas ya, dari bentuk kanvas yang contohnya kita sudah rilis ini di Sancang ya, Sancang. Jadi tidak semua kita rilis dan kita buktikan dan bentukan ke sebuah kanvas. Cuman bukan janji ya. Cuman insya Allah kalau ada izin dari yang kuasa juga, kita akan lukis secara detailing proses treatment kali ini di Jalan PLN Garduh Induk ya, Mencagahar, Desa Mencagahar, Kecamatan Pamengpeuk, Garut. Insya Allah kita akan rilis secara detailing lukisannya, makhluk apa saja, soalnya banyak gitu makhluk jin, cuman positif. Insya Allah semuanya juga ada di sini seperti contoh-contoh yang udah Sancang, Sayang Helang, Gunung Gedar, Bukit Teletabis, ini di Apicita Cibalong, itu Santolo ya, Pulau Santolo. Alhamdulillah momen-momen dan tempat-tempat yang mengesankan, yang agak mungkin menarik dari salah satu cerita dan juga makhluk-makhluk gaibnya yang mungkin agak, kan keseringan kita kunti ya, cuman kunti satu rame gitu, tapi insya Allah lah bukan menantang kunti ya anak gitu ya, cuman kita agak yang mungkin lebih menguatkan keimanan kita aja kepada yang kuasa, bahwasanya makhluk yang Allah ciptakan bukan hanya kita saja, cuman kita lebih sempurna ya. Mungkin segitu sahabat wisata mistik apa yang mungkin kita rilis, ini sekedar hanya simbolis. Insya Allah mudah-mudahan semuanya juga diberikan kesehatan oleh yang kuasa khususnya gitu, dan juga kepada warga masyarakat Mencagahar, khususnya juga kepada warga seputar Kecamatan Pamengpeuk, Garut, lebih berhati-hati lagi mengunjungi tempat-tempat yang mungkin dimitoskan oleh orang-orang warga. Tetap berdoa kepada yang kuasa, berdoa di perjalanan menggunakan kendaraan, dan juga tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu dari kami. Mudah-mudahan juga semuanya juga diberikan kelancaran atas apa yang kalian kerjakan. Tetap stay tune di channel kami Wisata Mistik. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.